Kita membaca dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini. Kontras yang luar biasa, jauh sekali ya. Ayat 5 sampai dengan ayat 6 Yeremia pasal 17 ini menggambarkan orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Itu ayat 5 sampai ayat 6. Sedangkan ayat 7 sampai dengan ayat 8 gambaran dari orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita merasa bahwa keadaan orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu lebih baik daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Boleh dikata yes, karena kita melihat secara kasat mata, ya. Karena ada orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mata jasmani kita melihat bahwa mereka berkecukupan, ada semuanya, serba ada, ya. Dan kita tidak bisa menghakimi bahwa orang ini tidak mengandalkan Tuhan, orang ini mengandalkan Tuhan. Ini adalah teguran kepada orang yang percaya. Dalam konteks ini adalah teguran kepada bangsa Yehuda. Yehuda adalah satu suku dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Nah, ini teguran. Kita tidak boleh sekarang menghakimi, oh dia tidak mengandalkan Tuhan, ya. Tidak bisa begitu. Sebab ini adalah pribadi, ya. Kesusahannya bisa saja tidak terungkap ke publik. Kesusahannya tidak bisa saja terungkap, tetapi hatinya gundah gulana. Alkitab mengatakan, dalam tertawa pun orang dapat merana. Jadi tidak bisa. Jadi tetapi dia sebenarnya setengah. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Jangan juga kita menghakimi orang yang sementara mungkin, ya kan, bersedih hati, bersusah hati, lalu kita mengatakan tidak mengandalkan Tuhan. Lalu orang yang tertawa-tawa, terbahak-bahak, kita bilang ini orang mengandalkan Tuhan, ya. Alkitab mengatakan dalam tertawa hati dapat merana. Jadi tidak bisa. Tetapi peringatan ini adalah peringatan firman. Hati-hati. Nah, penggambarannya bisa saja orang berkelimpahan. Kan ada pepatah yang mengatakan ayam jantan mati di atas lumbung. Bisa dimengerti itu, ya toh? Jadi ada orang mati dalam kelimpahan. Mengerikan juga itu kan. Ayam jantan mati di atas lumbung. Nah, saya pikir itu ayam jantan yang tidak mengandalkan Tuhan itu. Bagaimana, Bapak? Itu saya berpikir begitu, ayam jantan yang tidak mengandalkan Tuhan, atau orang yang dalam berkelimpahan tetapi kemudian sengsara dan ya berarti ya, tapi jangan menghakimi. Kita hanya menerima firman ini menjadi peringatan bahwa apapun keadaan kita, penggambaran Alkitab luar biasa. Mari kita lihat dulu
satu persatu. Ini hati-hati sehingga kita tidak berani untuk tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, judul khotbah yang saya berikan di hari Minggu, saya mau sampaikan pesan itu kembali. Sekalipun cara ramuannya ini agak berbeda, saya tidak mengutip ayam jantan mati di lumbung, ya. Nah, tapi pesannya tetap sama. Saya mau bilang dalam satu kalimat, jikalau kita gagal mengandalkan Tuhan, maka kita sedang merancang kegagalan dalam pribadi kita, dalam hidup kita, untuk masa depan. Jadi kalau kita gagal mengandalkan Tuhan, maka kita sedang merancang kegagalan. Ini dia bahagiannya. Mari kita lihat ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bayangkan, pokoknya kalau kita baca kekuatannya sendiri, ini seperti yang dituliskan oleh Yakobus pasal 4 dimulai dari ayat 13 itu ke bawah itu, tentang orang yang punya kemampuan berdagang, lalu dia mau pergi berdagang dengan kemampuannya, lalu kemudian sudah berhitung, kita akan dapat untung. Seperti itu. Nah, jadi ada kemampuan sendiri, atau mungkin ada dari penasehatnya. Nah, dikatakan, digambarkan di sini, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus itu apa ya? Semak bulus di padang belantara. Tidak, semak bulus di padang belantara itu hidup bebas. Tidak ada yang melindungi, ya kan? Gitu. Tidak ada yang melindungi. Siapa saja boleh mencabutnya, siapa saja boleh mengambilnya. Tidak ada, jadi tidak ada perlindungan. Nah, sekarang ini lagi heboh bunga-bunga, ya toh? Ada janda robek, ada janda bolong, dan itu hidupnya di hutan. Ya toh? Jadi kalau orang pergi di hutan, bebas aja orang cabut. Jadi artinya tidak ada perlindungan. Nah, kalau hidupnya sama dengan bunga yang dirawat di taman, itu ada perlindungan. Ada CCTV pasti, ya kan? Kalau ada orang mau datang ambil, ada orang di bawah mau ambil bunga, buka pintu, jangan. Nah, berarti ada perlindungan. Tapi kalau dia hidup di padang belantara, tidak ada perlindungan, tidak ada. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi tidak ada, ya, tidak ada perlindungan seperti semak bulus yang hidup di padang belantara. Memang riskan hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa itu dia? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Oh, tolong. Tidak ada keadaan baik. Tidak akan pernah mengalami. Kasat mata kita melihat ada. Mau ini ada, mau ini ada, mau itu serba ada. Tetapi Alkitab bilang tidak akan mengalami keadaan baik. Mana yang mau dilawan? Mana yang benar? Pandangan mata kita atau kata Alkitab? Berarti kan kita hanya melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat dengan hati. Di sini kan sumber kedamaian. Tidak bisa dibohongi, di sini sumber kebahagiaan. Di hati sumber kebahagiaan. Ya kan? 2 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang kebahagiaan. Ya kan? Kunci kebahagiaan, hati, pikiran, dan hati. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak di materi. Nah, kita hanya melihat kalau bahagia, kalau ada ini, kalau ada itu, kalau ada semua, kita anggap itu bahagia. Tidak. Orang yang tidak mengalami keadaan baik, tapi dia sedang mengalami keadaan situasi menurut mata kita serba ada. No, Alkitab mengatakan jangan melawan Alkitab. Ya. Jadi segala yang ada, serba ada, belum tentu menjadi sumber kebahagiaan. Ya. Silakan buka sekarang, ya, share di mana orang yang kaya lalu kemudian bunuh diri. Banyak sekali sekarang, ya. Nah, karena kekayaan tidak memberikan jaminan kebahagiaan. Oke. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Oh, tolong, di tanah angus. Apa ini kalau di tanah angus ini? Kalau Opak Sau, Oma pernah ke tempat tambang batu bara, ya, itu tanah angus itu. Jadi tidak ada yang bisa ditanam di situ. Ya kan? Tidak ada itu. Api menyala dari bawah. Iya. Iya, waktu saya melayani di Kalimantan itu, kalau kita lewat dari Balikpapan ke Samarinda itu,
kita lihat yang ada namanya Bukit Soeharto di situ, itu kita lewat itu sepanjang itu menyala asap dari bawah, hangus, tidak bisa, tidak ada yang ditanam. Oh, kalau bilang begitu, oh boleh ditambang, ya boleh ditambang. Tapi kalau kita sendiri, siapa yang mau tambang bagaimana? Ini penggambaran, iya kan? Tidak bisa, tidak ada kehidupan maksudnya. Ya itu tambang bumi, iya. Kalau kita punya mau bisa kelola dalam arti konteksnya, tapi ini berbicara kehidupan seperti orang yang hidup di tanah angus, lalu kemudian ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Loh, di padang gurun memang gambaran tidak ada kehidupan. Dan negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sudah angus, asin lagi. Tidak ada kehidupan memang. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi jangan coba-coba untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Nah, ayat 7. Ini tolak belakangnya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Analoginya, ya sama dengan pohon. Pohon itu gambaran kehidupan. Kita selalu berdoa, oh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, Engkaulah pohon kehidupan. Nah, artinya pohon itu analogi dari kehidupan. Ada kehidupan berarti di situ. Jadi kalau ada pohon, ada kehidupan. Nah, itu maksudnya. Nah, gambaran-gambarannya ke bawah itu, dia merambatkan akarnya, ya, air ke tepi, aliran air, lalu kemudian hidup. Jadi sekalipun keadaan kita menurut orang, ya, orang lihat opa dengan oma ini, aduh kasihan, tetapi dia tidak tahu ada aliran air yang mengalir, ya kan? Seperti ya pohon yang ditanam di tepi sungai, kokoh, ya kan? Kata puji Tuhan. Biar semakin jasmani semakin ya. Gigi secopot satu ya, tapi hari Senin mudah-mudahan besok hari Selasa terpasang gigi sama Pak. Senyum dengan sekarang ditutup masker dulu tidak apa-apa ya. Coba deh buka masker. Buka jangan. Pantas kita suruh Oma buka masker, dia bilang jangan dulu. Oke. Nah, itu dia. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan kita tidak bisa dinilai dengan materi, tetapi kehidupan kita dinilai dari hati. Pikiran kita berubahlah oleh pembaruan akal budimu, ya toh, dan dari hati terpancar air kehidupan. Dua hal itu, dan itu yang dirangkum oleh Paulus, baik di dalam Roma 12 ayat 2, baik dalam Filipi pasal 4 ayat 7-8, ayat 8. Itu dia. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.